Jadi kita menonton YouTube ya, walaupun tidak subscribe, kita bisa menikmati video itu. Nah, saat menonton video kan ada iklannya. Nah, walaupun tanpa subscribe juga muncul iklan. Jadi tidak berpengaruh, jumlah subscriber itu tidak berpengaruh pada jumlah nominal yang didapatkan. Nah, pilihlah video yang sekiranya bisa ditonton orang banyak, yang menarik, walaupun tidak mendapatkan jumlah subscriber yang banyak, no problem. Tapi saya rasa video yang menarik saat meningkat penayangannya, dia juga akan berimbang meningkat juga dari jumlah subscribernya. Jadi jawabannya adalah jumlah yang hasil atau pendapatan kita bukan dinilai dari jumlah subscriber, tetapi adalah dari penayangan dan bukan tayangan. Tayangan belum tentu penayangan kalau thumbnailnya tidak menarik. Jadi yang dihitung adalah yang diklik atau yang diputar. Monggo silakan. Pertanyaan berikutnya. Ya. Ya, monggo silakan pertanyaannya. Ya. Ya. Ya, ya. Jadi maksudnya bermanfaat bagi yang punya konten atau nah kita tentunya dari ribuan orang yang nonton atau bahkan jutaan yang nonton, menurut saya sih hitungan persen di bawah 10% orang yang mendownload. Jadi tidak ada salahnya ketika mau di-download atau gimana. Tentunya saat menonton pertama kali kan sudah ada penayangan iklan. Nah setelah itu mau di-download ya terserah. Ya alhamdulillah kan sudah bermanfaat. Nah, tidak ada masalah Pak, sangat bermanfaat. Jadi bermanfaat di sini bukan masalah pendapatan yang didapat, bukan rezeki saja, rezeki uang saja yang didapat, tapi jariah atau pahalanya yang juga tetap mengalir nantinya. Begitu Pak Habib. Untuk pengambilan gambar yang baik atau video yang baik, yang pertama adalah, maaf saya menggunakan handphone contoh ya. Saya menggunakan handphone ini cukup pengambilan gambarnya jangan berdiri untuk YouTube, jangan vertikal tapi horizontal. Dan usahakan saat mengambil gambar jangan pegang dua tangan seperti ini. Ini akan buat goyang-goyang dan membuat yang menonton juga pusing. Lalu bagaimana caranya? Ya, cukup pakai satu tangan aja. Nah, kita menampak seperti ini, kita taruh aja seperti ini, kita jalan-jalan seperti ini. Pasti hasilnya bagus dan slow dan tidak akan terjadi goyang-goyang. Baik itu mau pakai tangan kanan, tangan kiri, monggo silakan. Tangan satu. Jadi cukup tangannya seperti ini, kita pegang, taruh, kita senderkan, udah jadi tripod. Manfaat tangan ini atau tangannya seperti ini juga bisa. Jadi dijepit seperti ini, maaf. Nah, ini saat pengambilan gambar pasti langsung bagus. Beda kalau dipegang gini ya, ini goyang-goyang tangan kita. Ini kebanyakan orang seperti ini. Jadi yang nonton juga pusing, akhirnya
langsung keluar saat menontonnya. Tapi kalau pengambilannya smooth, enak, santai, kita ngobrolnya juga enak, terutama di bidang masalah audio itu harus jelas. Jadi dalam audio jelas, penontonnya juga yang mendengarkan jelas, dan kemudian intonasinya juga merasa mereka nyaman yang mendengarkan, juga merasa mengerti apa yang dia sampaikan. Jadi jangan terlalu banyak bertele-tele atau banyak perkataan yang tidak berfaedah. Jadi kita harus benar-benar dipres, ya kan. Beda kalau kita rapat di sebuah ruangan yang dimana kita walaupun berbicara apa adanya, bertele-tele, mereka tetap aja di dalam ruangan. Tapi beda dengan di YouTube, begitu dia bertele-tele ngomong, dia langsung skip. Nah, jangan harap videonya akan ditonton sampai akhir. Buatlah bagaimana dari detik awal hingga akhir orang itu akan terus haus dengan perkataan kita atau video kita. Nah, itu saran saya, buatlah gambar minimal seperti ini. Jadi jangan dibuat goyang-goyang atau bergerak terlalu cepat. Kemudian untuk masalah kamera atau handphone, kalau memang kameranya tidak begitu bagus, bisa menggunakan aplikasi tambahan yaitu dari Open Camera yang bisa di-download di Play Store. Itu sudah sangat bagus sekali, sangat mendukung untuk YouTuber pemula yang hanya bermodalkan smartphone seperti saya. Sampai saat ini saya masih menggunakan smartphone walaupun saya mampu untuk membeli kamera yang mahal. Itu jawabannya cukup simpel. Lanjut Mbak, silakan Mbak Bella. Monggo silahkan. Monggo. Ya. Kalau saya sendiri di sini handphonenya pakai handphone Xiaomi Note 5 yang dimana harganya mungkin saat ini ya 1 jutaan. Jadi untuk hasil kameranya juga udah cukup bagus di sini. Itu hasil kameranya. Saya pakai Xiaomi Note 5. Itu sangat bagus bagi saya. Karena sangat recommended ya bagi teman-teman. Saya arahkan ke Xiaomi Note 5 ini. Murah meriah tapi speednya dewa. Itu sudah cukup. Bahkan alhamdulillah walaupun handphone ini ditawar 1 miliar, mungkin tidak akan saya jual. Ya, nggak tahu kalau 1,5 miliar mungkin saya jual. Ya. Ya, ya, alhamdulillah teman-teman yang ikut belajar di sini kurang lebih ada 15 orang mau ikhlas untuk break sebentar demi teman-teman di rumah. Ya, betul. Betul. Tidak pakai modal. Terutama tidak pakai modal. Karena kalau pakai modal pasti nanti suatu saat akan stuck juga ketika modalnya habis. Ya, betul. Betul, kita terus mengikuti kemauan YouTube sendiri dan juga kemauan pemirsa. Jangan mau mengikuti kemauan kompetitor atau saling melihat kompetitor yang lain yang dimana akan membuat dada kita semakin sempit. Nah, jadi minimal ya
Dan minimal bagaimana biar supaya semangat ya, saya adalah buatlah suatu impian. Pasti itu akan semangat kerjanya, semangat uploadnya. Mungkin bulan depan saya harus sudah punya mobil sendiri, atau harus punya rumah lagi, atau berangkat umroh, ataupun bisa berangkat haji plus. Itu sebuah impian yang dimana membuat kita lebih bersemangat, dan itu tidak menutup kemungkinan usia yang udah lansia tetapi masih bisa menggunakan smartphone-nya, itu masih bisa. Monggo lanjut, Mbak. Betul. Siap. Amin. Semoga berkah. Siap. Baik. Sama Mbak, jika ada kata-kata yang juga kurang sopan bagi saya, kurang baik, mohon dibuang jauh-jauh. Mohon dimaafkan. Iya. Ya. Amin Pak Hardi. Semoga teman-teman yang di sana juga diberikan kesuksesan dan juga diberikan hidayah baru ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan benar-benar menjadi ilmu yang jariah, amal untuk kita semuanya. Oke, kalau konten yang saya jalani saat ini, saya memilih konten-konten yang saya sederhana. Contohnya konten Islami seperti zikir basmalah, Gus Anom, Rehan Raiman, itu salah satu konten saya. Mungkin dari teman-teman di sini sering mendengarkan sholawat Nabi, ya, sholawat Nabi mungkin di pagi hari yang live itu adalah milik saya. Nah, mungkin orang yang lagi pikirannya kacau, lagi kalut karena memikirkan masalah COVID yang belum selesai-selesai, kemudian cari sholawat penenang hati, biasanya yang muncul adalah punya saya yang teratas. Kemudian jika ada yang butuh misalkan sakit atau cari cara pijat refleksi, biasanya punya saya yang paling muncul di atas. Nah, atau mungkin cari hiburan, bisa menonton dari hiburan kami di konten Pos Muda, RG Official, ataupun konten-konten segitiga horor juga bisa. Itu juga memanfaatkan dari teman-teman yang pengangguran, bisa dijadikan kolaborasi, memaksimalkan kita di sini hampir 24 jam tidak ada matinya untuk membuat konten. Ayo Jember pasti bisa, Bondowoso bisa, Jember harus bisa juga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak cukup. Berapa jam? Setengah jam. 5 juta cukup.